Karena apabila intoleransi, pelanggaran, tidak menghargai, tidak hormati itu biarkan di tengah-tengah masyarakat, maka dia akan meningkat menjadi radikalisme. Contoh intoleransi itu banyak. Tidak taatnya kita terhadap anjuran-anjuran pemerintah itu bagian dari intoleransi, karena setiap aturan yang dibuat pemerintah, apalagi bidang keagamaan dari Menteri Agama, maka itu adalah untuk kerukunan umat beragama. Contoh, penggunaan pengeras suara di tempat ibadah sudah ditentukan, dan ini juga nanti Pak Kasat Bimas, Pak Kasat namanya Rudi juga ya. Masya Allah, ternyata Rudi ini banyak juga nama Rudi ini. Jamaah ada nama Rudi juga ya jamaah ini. Biar kita foto bareng nanti Rudi, trio Rudi gitu kan. Insya Allah Kasat Bimas. Penggunaan pengeras suara di tempat ibadah, dan ini juga mungkin nanti Pak Kasat Bimas juga bisa jadi untuk kegiatan sosialisasi. Surat edaran Menteri Agama itu sudah mengukur tujuannya untuk apa? Untuk kerukunan, untuk kenyamanan, ketentraman umat beribadah. Diatur bahwa penggunaan suara pengeras suara itu hanya diperbolehkan itu untuk suara azan. Itu surat edaran itu dari tahun 89 diperbarui, terus diperbarui, tapi berapa banyak kita? Nggak bisa kita mengatakan ya salah sendiri, Anda non muslim kenapa tinggal di tempatnya umat muslim, nggak bisa. Kita negara kesatuan Republik Indonesia, nggak boleh. Pemerintah mengatur itu untuk kerukunan umat beragama. Nanti kita merasakan pada saat kita berada di kaum minoritas, berada di mayoritas, maka orang akan memperlakukan hal yang sama, baru kita merasakan pentingnya kerukunan umat beragama, itu pentingnya toleransi. Surat edaran jelas, pengeras suara di tempat ibadah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang lain, membangunkan orang sahur misalkan, kan banyak tuh di media sahur misalkan, itu nggak boleh. Suara saya itu nggak boleh, sudah diatur dalam surat edaran. Ngaji-ngajian masjid untuk persiapan menjelang azan dikumandangkan diatur, subuh itu 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Kalau waktu yang lain 5 menit. Kenapa subuh 10 menit? Pemerintah mengatur supaya tidak mengganggu orang lain, agama yang lain, atau mengganggu umat muslim mungkin yang sedang waktu itu sedang lagi istirahat, atau yang tidak wajib sholat, mungkin ibu-ibu atau yang lain, anak kecil mungkin. Sudah diatur, pemerintah mengatur demikian itu untuk supaya ketentraman. Jangan 2 jam sudah akhirnya orang bangun, ada orang yang mungkin tidur. Kita tidak tahu kebutuhan masing-masing manusia ini, kan kebutuhannya. Ada yang sakit lagi mau tidur, tiba-tiba terjadilah pembakaran masjid di Tanjung Balai, masjid dan waktu itu kelenteng, ribut. Karena ini persoalan toleransi, harus bagaimana. Jadi ranah toleransi itu begini Bapak Ibu sekalian jamaah. Jadi pada saat kita tidak senang diperlakukan orang lain, maka kita juga jangan memperlakukan orang lain dengan perbuatan yang sama. Kalau ada persoalan area privasi, itu tidak boleh kita publish, ya, nggak boleh kita publish. Apalagi sampai menyinggung perasaan agama yang lain. Karena pernah di media ribut tuh ya, yang menyebutkan bahwa tanda lambang dalam satu agama itu tempatnya jin kafir. Nah itu kan nggak boleh. Perspektif kacamata hukum itu adalah pelanggaran pidana, walaupun secara konsep iman Islam kita berkeyakinan, secara umat Islam itu meyakini bahwa perbuatan-perbuatan yang itu mengambil haknya Allah, apa itu hak Allah, tidak boleh disembah selain Allah, maka itu perbuatan dosa besar. Tapi kita harus menghargai keyakinan orang lain. Satu contoh kasus juga dulu pernah viral di daerah Jawa Timur yang menendang sesajen. Mungkin masih ingat tendang sesajen yang mengatakan diviralisasi, tendang ini yang menyebabkan gunung meletus.
yang akhirnya berapa lama kemudian dilaporkan karena dianggap provokasi, akhirnya berhadapan dengan hukum. Mungkin kita masih ingat juga para jamaah sekalian di Lombok, kejadian Lombok, kasus di Lombok itu pembakaran pondok pesantren As-Sunnah, yang mungkin karena penyampaiannya agak tidak pas, menyinggung perasaan beberapa kelompok yang lain, akhirnya itu memicu terjadinya pergerakan kelompok, akhirnya melakukan pembakaran. Artinya memang ada pelanggaran pidana. Pembakaran itu pidana, tapi juga provokasi juga itu persoalan pidana. Nah, ini harus kita jaga. Makanya penggunaan pengeras suara itu diatur, hal-hal privasi itu kita atur untuk urusan dalam. Gak boleh kita menyampaikan sesuatu yang akhirnya menyinggung perasaan. Artinya kita harus tahu pada saat kita juga demikian, maka kita akan juga tidak merasa senang. Banyak lagi hal-hal. Pada saat intoleransi ini, belum Pak ya? Pada saat intoleransi ini dibiarkan, maka dia akan meningkat menjadi radikalisme. Apa itu radikalisme? Ini kadang-kadang juga, ya mohon maaf juga teman-teman salaf ini juga tidak lepas juga ini tuduhan-tuduhan radikal. Betul ya? Radikal. Jangankan teman-teman saya juga kadang-kadang dituduh radikal juga. Tapi gak apa-apa, insya Allah. Ya. Tuduhan radikal, artinya radikal itu apa sih konsep radikal? Apakah orang itu melaksanakan ibadah menurut keyakinan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, apakah dia radikal? Atau perintah agama, masuklah kamu ke dalam Islam dalam keadaan kafah secara menyeluruh, jangan sepotong-potong, apa dia radikal? Nah, konsep pemahaman radikal ini sendiri tidak dipahami oleh teman-teman, akhirnya dia gampang menuduh saudaranya menjadi radikal. Malah kadang-kadang menyerang satu pengajian yang itu perbuatan, justru itu perbuatan radikal yang dia menuduh yang diserang radikal, padahal perbuatan juga radikal. Ini harus kita luruskan. Apa sih radikal itu? Artinya gini, dalam konsep radikal itu di dalam kamus lagi bahasa Indonesia ya dijelaskan bahwa radikalisme itu adalah isme, itu suatu paham, suatu pemahaman orang ini, satu kelompok yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sampai ke akar-akarnya. Radikal itu dari kata radix, artinya akar. Dia mau melakukan suatu perubahan yang mendasar sampai ke akar-akarnya. Tidak senang lihat ada orang nongkrong mabuk-mabukan, saya harus rubah dia. Datang pukuli, nah radikal itu. Menginginkan suatu perubahan mendasar sampai ke akar-akarnya, tapi dengan tindakan kekerasan, maka itu radikal. Kalau ada yang ingin melakukan perubahan mendasar, dia datang dengan mendakwai, ceramah dengan santun, itu bukan radikal. Tapi kalau diiringi dengan tindakan kekerasan, maka itu masuk dalam kategori radikal. Dulu pernah ada satu ormas yang dianggap radikal dibubarkan karena dia sering melakukan tindakan-tindakan, mengambil kewenangan kepolisian dalam membubarkan, menghancurkan tempat-tempat hiburan yang lain. Secara kasat kita melihat itu perbuatan baik, artinya dia memerangi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan tindakan itu, maka dia masih dalam kategori radikal. Aparat penegak hukum saja apabila menyita barang-barang yang dianggap itu melanggar aturan undang-undang seperti miras yang lain, apabila memusnahkan itu harus izin dari pengadilan. Tidak bisa dengan serta-merta karena kita melihat suatu kemaksiatan maka rubah, hancurkan. Ya kan kita sering mendapatkan arahan-arahan wejangan dari ustadz kita. Kan dalam hadis Nabi juga mengatakan bahwa apabila engkau melihat suatu kemaksiatan maka rubah dengan tanganmu. Gak sanggup dengan tangan, rubah dengan tangan. Yang tidak punya kekuasaan, tidak punya ini kewenangan, dia pakai tangan, hancurkan. Gak semua. Mungkin kira-kira dapat membayarkan musik, mungkin karena ya jari radikal. Nah dia
atau menganggap musik ini hukumnya haram bagi mereka, kemudian dia sepakat bersama-sama hancurkan alat musiknya pada waktu itu, maka itu masih kategori radikal. Tapi kalau dia tutup kuping untuk kepentingan mungkin takut hafalannya akan hilang atau yang lain, ataupun itu haram ya, yang tidak paham tentang konsep apa sih radikalisme itu. Panjang, Pak. Kalau saya diam ini panjang juga dia, cuma ya aturan terbentur dengan aturan kedinasan. Insya Allah kalau pensiun nanti saya panjangin. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Masya Allah. Jadi kita buka dulu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah waktu sudah masuk berbuka, karena menyegerakan berbuka puasa itu juga sunnah Nabi. Ya saya titip juga teman-teman, artinya tadi secara kafah, jangan sepenggal-sepenggal mentaatinya. Kalau sudah ngaji tidak boleh melanggar aturan pemerintah, karena aturan pemerintah itu mengatur dia untuk kebaikan kita. Nanti Pak Kasat Bimas terus nanti dijalin komunikasi ya, saya titip datang di sini edukasi masyarakat, hal-hal yang memang harus kita edukasi masyarakat semua seluruhnya, tidak hanya di masjid ini. Jangan nanti khawatir tidak mau mendekat, ada sesuatu yang agak berbeda yang lain, tidak. Insyaallah saya kenal sunnah ini sudah dari tahun 2012. Saya kenal. Kalau ada yang menuduh radikal teroris, tidak, saya yakinkan tidak. Tidak, insyaallah. Baik itu Pak, Bapak Ibu sekalian, para jamaah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.